warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersal Humaira dari kelas 5B Administrasi Negara. Hai teman-teman, kita akan membahas apa itu manajemen strategik. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa itu manajemen dan apa itu strategik. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan SDM dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Strategik adalah proses perencanaan yang dilakukan para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi dan disertai cara agar mendapatkan tujuan tersebut. Jadi, manajemen strategik adalah proses perencanaan, implementasi, serta pengendalian satu organisasi dan juga menentukan misi dan tujuan organisasi tersebut yang berkaitan dengan lingkungan eksternal. Selanjutnya, kita akan mengetahui manfaat manajemen strategik. Manfaat manajemen strategik itu ada dua. Yang pertama secara finansial dan non finansial. Untuk finansial itu ada tiga. Yang pertama, adanya perbaikan signifikan dalam produktivitas dan penjualan dibandingkan tanpa adanya perencanaan. Yang kedua, kinerja keuangan lebih baik untuk jangka panjang. Yang ketiga, dalam membuat keputusan di latar belakangi informasi yang lengkap. Secara non-finansial itu ada 4. Yang pertama, membantu organisasi untuk menghindari kegagalan finansial. Yang kedua, meningkatkan kesadaran atas ancaman eksternal. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas karyawan. Dan yang keempat, mengurangi keengganan untuk berubah. Karakteristik manajemen strategik itu ada 4. Yang pertama, Manstra meningkatkan efektivitas organisasi. Yang kedua, Manstra berorientasi kepada jangka panjang. Yang ketiga, organisasi selalu mempertahankan kinerja atau keadaan yang sedang terjadi. Dan yang keempat, Manstra berkaitan dengan keputusan manajemen puncak atau manajemen senior. Tahapan manajemen strategik itu ada 3. Yang pertama, formulasi strategik, yaitu mengembangkan visi dan misi. Dan yang kedua, implementasi strategik, yaitu melaksanakan strategik dengan memobilisasi pegawai dan manajer untuk menempatkan strategik. Dan yang terakhir yaitu evaluasi strategik. Evaluasi strategik tersebut terbagi menjadi 3 lagi nih. Yang pertama, meninjau ulang faktor eksternal dan internal, dan yang kedua mengukur kinerja, dan yang ketiga mengambil tindakan korektif. Faktor yang berpengaruh dalam manajemen strategik itu ada 5. Yang pertama, tipe dan struktur organisasi, dan yang kedua gaya manajerial, yang ketiga kompleksitas lingkungan eksternal, yang keempat kompleksitas produksi, dan yang kelima hakikat permasalahan yang dihadapi. Perbandingan manajemen strategik dari dahulu dan yang sekarang ada 8 komponen sebagai perbandingan. Yang pertama itu ada tujuan. Dulu kita memaksimalkan laba dan sekarang kita mempertahankan kondisi yang sudah ada dan bersiap menangkap peluang. Dan yang kedua itu ada asumsi. Dulu kita tidak fleksibel, kalau sekarang kita fleksibel. Ketiga ada filosofi. Kalau dulu spekulasi tidak terencana, kalau sekarang spekulasi terencana dan berjalan seiring dengan ketidakpastian. Nah, yang keempat itu ada komitmen. Kalau dulu hasil akhir, kalau sekarang proses perumusan. Yang kelima ada bentuk. Kalau dulu kompleks, kalau sekarang sederhana, singkat, dan padat. 6. Isi. Kalau dulu data kuantitatif dan hasil perkiraan, kalau sekarang data kuantitatif, pendapat, penilaian, dan evaluasi. Yang terakhir penyusunan. Kalau dulu hanya sebatas perencana, kalau sekarang eksekutif bersama perencana. Perbandingan manajemen strategik dari dahulu dan yang sekarang ada 8 komponen sebagai perbandingan. Yang pertama itu ada tujuan. Dulu kita memaksimalkan laba dan sekarang kita mempertahankan kondisi yang sudah ada dan bersiap menangkap peluang. Dan yang kedua itu ada asumsi. Dulu kita tidak fleksibel, kalau sekarang kita fleksibel. Ketiga ada filosofi. Kalau dulu spekulasi tidak terencana, kalau sekarang spekulasi terencana dan berjalan seiring dengan ketidakpastian. Nah, yang keempat itu ada komitmen. Kalau dulu hasil akhir, kalau sekarang proses perumusan. Yang kelima ada bentuk. Kalau dulu kompleks, kalau sekarang sederhana, singkat, dan padat. 6. Isi. Kalau dulu data kuantitatif dan hasil perkiraan, kalau sekarang data kuantitatif, pendapat,
penilaian, dan evaluasi. Yang terakhir, penyusunan. Kalau dulu hanya sebatas perencana, kalau sekarang eksekutif bersama perencana. Perbandingan manajemen strategik dari dahulu dan yang sekarang, ada 8 komponen sebagai perbandingan. Yang pertama itu ada tujuan. Dulu kita memaksimalkan laba, dan sekarang kita mempertahankan kondisi yang sudah ada dan bersiap menangkap peluang. Dan yang kedua itu ada asumsi. Dulu kita tidak fleksibel, kalau sekarang kita fleksibel. Ketiga ada filosofi. Kalau dulu spekulasi tidak terencana, kalau sekarang spekulasi terencana dan berjalan seiring dengan ketidakpastian. Nah, yang keempat itu ada komitmen. Kalau dulu hasil akhir, kalau sekarang proses perumusan. Yang kelima ada bentuk. Kalau dulu kompleks, kalau sekarang sederhana, singkat, dan padat. 6. Isi. Kalau dulu data kuantitatif dan hasil perkiraan, kalau sekarang data kuantitatif, pendapat, penilaian, dan evaluasi. Yang terakhir, penyusunan. Kalau dulu hanya sebatas perencana, kalau sekarang eksekutif bersama perencana. Perbandingan manajemen strategik dari dahulu dan yang sekarang ada. Nah, teman-teman, sudah selesai juga akan pembahasan kita hari ini. Itu adalah dasar-dasar dari manajemen strategik. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.